Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Yohanes pasal pertama ayat yang kelima, berkata sebagai berikut. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Puji Tuhan, kita mendapatkan nasihat firman Tuhan tentang bagaimana terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Ketika terang itu bercahaya, maka kegelapan tidak punya kekuatan untuk membatasi terang itu. Karena terang ini tidak bicara tentang cahaya lampu, tidak berbicara tentang lilin, tidak berbicara tentang suatu benda terang, tapi ini menunjukkan keadaan manusia yang ditutupi dengan hal-hal yang bodoh, sehingga mereka tidak punya pikiran yang terbuka. Mereka tidak pernah menemukan sesuatu yang terang, karena mereka hidup di dalam kegelapan. Dunia sedang dalam kegelapan. Kita menemukan banyak orang dalam perjalanan hidup ini. Dia ditugaskan untuk mengawasi orang, mengontrol orang supaya tidak korupsi. Ternyata dia terlibat juga dalam hal itu. Itu suatu bukti bahwa manusia itu sudah tenggelam di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu sangat menguasai manusia. Tapi kita bersyukur, firman Tuhan katakan, Yesus itulah terang yang sudah datang ke dunia ini. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Inilah hal yang penting diperhatikan dalam kehidupan kita. Bangsa yang bodoh, bangsa yang jahat, mereka adalah bangsa yang tidak tinggal di dalam kegelapan. Mereka tidak pernah menemukan seberkas sinar cahaya untuk menuntun mereka, untuk membawa mereka keluar dari situasi yang berbahaya itu. Di sini kita melihat bahwa terang itulah adalah suatu pencerahan. Terang itu adalah suatu pembukaan pemikiran yang baik. Sesuatu hal yang benar yang dibukakan. Sehingga manusia itu mendapatkan pengetahuan yang benar. Sehingga manusia itu mempunyai gaya hidup yang pasti berubah. Karena dia tahu apa yang benar, apa yang baik. Itulah yang akan dia perbuat. Karena dia sudah mendapatkan cahaya. Sehingga cahaya itu mengusir kegelapan. Di tengah-tengah kebodohan, di tengah-tengah ketidakpahaman. Ketika ada cahaya, maka kita akan tahu kita ada di posisi seperti apa. Kita tahu apa yang kita akan perbuat. Kita tahu apa yang kita tidak pernah perbuat. Karena kita dalam keadaan gelap. Tapi jika kita sudah melihat cahaya, maka kita akan memahami. Kita akan tahu apa yang baik, yang tepat untuk kita perbuat. Karena kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Dan itulah berkat yang Tuhan berikan buat kita. Karena dia datang sebagai terang dunia ini untuk memberikan pencerahan. Supaya dia bercahaya di dalam gelap. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Itulah hal yang dibuat oleh Yesus dengan pikiran-pikiran yang sehat. Pikiran-pikiran yang benar tentang kebenaran firman Allah. Sehingga apa yang sudah pernah ada, itu dicerahkan oleh kehadiran Yesus. Itu lebih diperjelas oleh kedatangan Yesus. Sehingga orang yang ada di dalam gelap tidak berjalan terus dalam kegelapan. Tapi mereka boleh berjalan di dalam cahaya terang. Karena kedatangan Yesus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah terang yang sudah datang dan kedatangan-Mu tidak dapat dibatasi oleh kegelapan. Karena itu kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberikan pencerahan bagi kami
untuk tidak tinggal dalam kebodohan, tapi tinggal di dalam pengertian yang ditambah dari waktu ke waktu, sehingga kami mengerti rencana dan kehendak Allah atas kehidupan kami. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kepada kami, Bapa, bahwa terang itu sudah datang dan membawa cahaya. Dan gelap tidak dapat menguasainya, karena terang itu terus bercahaya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.